Kita butuh orang-orang yang senilai sama kita, yang setujuan sama kita, dan yang sevisi sama kita. Kalau kamu rekrut orang yang kerja cuma buat uang, dan tidak senilai dan tidak setujuan, kamu akan lelah. Pas saya tiap kali khotbah, saya dengung-dengungkan visi dari Tuhan. Mari kita lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Amin. Sertailah umat-Mu Tuhan. Apapun yang ada di depan mereka, hamba-Mu percaya Engkau setia bagi setiap mereka. Bapak, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau boleh berbicara buat setiap kami. Tumpahkan isi hati-Mu, jadi pewahyuan buat kami. Sehingga di tahun 2025 ini kami melangkah makin kuat dan makin sepakat. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Tolonglah hamba-Mu, karena sesungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Hamba-Mu percaya Engkau akan memberkati umat-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amen. Silakan duduk kembali. Saya akan khotbah tentang kesatuan adalah kekuatan. Kesatuan adalah kekuatan. Katakan sama-sama, 3, 2, 1. Unity is power. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tuhan Sang Pencipta mengakui kedahsyatan dari kesatuan umat manusia. Bahwa kalau kita bersatu, tidak ada yang kita rencanakan yang tidak terlaksana. Katakan amin. Saya ingin Anda mendengar firman ini untuk keluargamu, untuk pelayananmu, untuk usahamu, untuk pekerjaanmu. Bahwa kesatuan di dalam Anda sangat penting. Peribahasa berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kesatuan adalah kekuatan. Apapun yang akan Anda bangun di tahun 2025, yang pertama, bangunlah dengan kesepakatan. Katakan bangun dengan kesepakatan. Matius 18 ayat 19, kita baca sama-sama. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Katakan sepakat. Bayangkan Yesus sendiri berkata, jika 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kita percaya pasti yang dikabulkan Tuhan adalah permintaan yang baik dan benar. Amin. Kata sepakat menjadi kunci. Bahwa dalam rumah tangga Anda harus sepakat. Bahwa di dalam usahamu Anda harus sepakat. Bahwa di dalam kepemimpinanmu Anda harus sepakat. Untuk sepakat, hubungan dan duduk makan bersama menjadi esensi. Yesus kerap kali ditemukan duduk makan bersama murid-muridnya. Hubungan dan duduk makan sangat esensi dalam membangun kesepakatan. Karena untuk sepakat, orang perlu duduk bersama-sama. Value, tujuan, visi, aturan, SOP, apapun itu, harus dikomunikasikan dengan baik di tim Anda. Harus dibicarakan dengan jelas di tengah-tengah keluargamu. Karena kesamaan nilai, kesamaan tujuan dan kekuatan visi yang akan menyatukan orang-orang yang berbeda. Saya menjadi sangat kagum ketika Tuhan memberikan visi kepada saya untuk mengeluarkan rakyat Indonesia dari kemiskinan dan melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Dari berbagai belahan dunia, orang-orang Indonesia di berbagai belahan dunia, di berbagai kota, di Kepulauan Indonesia yang pernah mendengarkan visi dari Tuhan ini bagi hidup saya, mereka mendukung Tangan Pengharapan. Tentu tidak semua, kalau sudah semua saya sudah merdeka.
orang yang tidak kami kenal bisa mendukung tangan pengharapan karena punya mimpi yang sama, bahwa kita lelah melihat Indonesia yang begini-begini saja. Kita rindu ada anak-anak Indonesia yang tumbuh besar dalam takut akan Tuhan dan punya integritas untuk memajukan daerahnya. Amin. Saya bersyukur. Satu hari saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan di Bandung, di Padalarang tepatnya. Beliau menggembalakan jemaat hanya 200 waktu itu. Tapi beliau mempunyai 8 pelayanan yang memberkati kota Bandung. Saya bertanya sama beliau, how did you do it? Bagaimana caranya? Saya nggak pernah ketemu gereja yang punya dampak yang begitu luar biasa. Lalu dia bilang, karena saya punya keluarga. Jemaatnya cuma 200, tapi mereka bersama-sama mengerjakannya. Dan dia sebagai gembala mendengarkan visi-visi yang Tuhan taruh di hati jemaat dan leader-leadernya. Tiba-tiba ada satu orang berdiri dan kasih tahu dia, Pak, saya dapat visi dari Tuhan untuk menolong anak-anak perempuan korban pemerkosaan dan perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah, supaya mereka jangan menggugurkan kandungan mereka. Gembalanya dukung dan mereka mulai pelayanan itu. Dari kecil, dari gereja itu sendiri. Lalu sekarang mereka sudah besar dan akhirnya memisahkan diri bikin yayasan sendiri. It's okay. Kemudian ada yang punya hati untuk bikin sekolah murah. Lalu dia dukung visi itu dan mereka mulai bangun sekolah murah yang sampai hari ini ada di kota Bandung. Kemudian banyak lagi yang lain, klinik murah. Ada sekolah internasional yang mahal juga untuk mendanai pelayanan mereka tentunya. Dan lain-lain. Dan dia bilang gini sama saya, dialah orang pertama yang berkata kepada saya, tangan pengharapan butuh rumah. Henny harus punya keluarga. Biarpun jemaatmu kecil, mereka akan jadi keluarga sendiri yang sevisi dengan kamu dan sepakat sama kamu untuk menolong Indonesia. Dan luar biasa, saya tangkap visi itu. Saya ceritakan sama suami saya. Saat itu hati suami saya masih keras. Dia tolak mentah-mentah. Kami dipanggil Tuhan untuk memberkati tubuh Kristus. Sebenarnya saya dari dulu juga tidak pernah mau menggembalakan gereja karena trauma sama gereja. Tapi waktu dia ketemu saya ngerti saya butuh orang-orang yang sepakat dengan saya dan suami untuk membangun Indonesia. Kita butuh orang-orang yang senilai sama kita, yang setujuan sama kita, dan yang sevisi sama kita. Saya mau kasih tahu, kalau pegawaimu tidak ngerti visimu, kalau kamu rekrut orang yang kerja cuma buat uang, dan tidak senilai dan tidak setujuan, kamu akan lelah. Apalagi kalau kamu piara orang di perusahaanmu yang tidak mendukung visimu, kamu akan kelelahan. Karena untuk bangun sesuatu butuh kesepakatan. Yang setuju katakan amin. Tidak hanya Tuhan memberkati kesepakatan, tapi kita harus sepakat. Makanya kenapa saya tiap kali khotbah saya dengung-dengungkan visi dari Tuhan. Mari kita lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Amin. Karena saya butuh keluarga yang sevisi. Karena mimpi ini besar bagi bangsa kita. Kalau gereja-gereja tidak bangun, tidak bangkit, tidak sadar bahwa Indonesia membutuhkan kita. Saya kasih tahu, 10-15 tahun ke depan sudah tidak ada pemimpin di Indonesia ini yang anak Tuhan. Saya di Taiwan, saya ketemu, waktu saya pelayanan di Taiwan, saya ketemu dengan orang-orang Indonesia yang beragama lain. Mereka diberikan beasiswa ke luar negeri untuk berbagai jurusan. Karena mereka dipersiapkan untuk jadi pemimpin bangsa ini. Sementara orang Kristen kalau disuruh nolong daerah-daerah kantong Kristen bilangnya gini, ya biarin aja mereka miskin, mereka malas, mereka pemabuk. Hei, kamu tidak bisa menghakimi kalau kamu tidak mengasihi. Kita harus lakukan sesuatu, amin. Mari sepakatlah apapun yang kamu bangun di hidupmu. Bangun hubungan dengan timmu. Jangan selalu perintah. Jangan hanya
hanya selalu menginstruksi. Jangan selalu fokusnya hasil. Kerja. Ketika Anda mau sepakat, Anda harus bangun hubungan. Anda harus punya komunikasi yang baik dengan timmu. Saya berusaha bangun pelayanan tangan pengharapan dan ICI dengan budaya family. Semua yang kerja berasa kayak di rumah. Kita keluarga. Saya banjiri dengan makanan. Mereka sakit kita urusin. Budaya kita keluarga. Keluarga itu punya beban yang sama. Amin. Jangan punya mental kerja. Kita harus bangun sesuatu di hidup kita. Sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang jadi warisan ketika kita tidak ada. Karena itu, sepakatlah di tempat kerjamu. Miliki tujuan yang sama. Bekerjalah pada bos yang punya visi yang sama. Sehingga kamu tidak habiskan tahun-tahun umurmu dengan sia-sia. Jangan kerja hanya untuk uang. Jangan hanya bangun usaha untuk sebuah kekayaan. Miliki tujuan yang lebih besar dari sekedar kaya. Mari bangun sesuatu. Sepakatlah dengan atasanmu. Sepakatlah dengan timmu. Apa yang kita mau bangun? Sepakatlah dalam keluargamu. Duduk bersama. Pastikan kesepakatan itu terjadi dalam hidupmu. Ingat, Tuhan memberkati kesepakatan. Yang kedua, apapun yang Anda mau bangun ke depan. Yang pertama tadi, bangunlah dalam kesepakatan. Yang kedua, build your teamwork. Bangunlah tim kerja Anda. Saya mau kasih tahu, Anda tidak bisa kerja sendirian. You cannot do everything alone. Pengkhotbah 4 ayat 12, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. 1 orang bisa dikalahkan, 2 orang lebih bisa bertahan, tapi 3 orang akan lebih kuat. Amin. Bertiga bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Dengar. Sendiri lebih cepat. Tapi bersama-sama lebih kuat. Katakan sama-sama. Sendiri lebih cepat. Tapi bersama-sama lebih kuat. Saya orang yang sangat mandiri. Saya terbiasa dari kecil. Besar tanpa orang tua membuat saya bisa ngambil keputusan sendiri secara cepat. Sangat mandiri. Tidak mau bergantung sama siapapun. Kalau saya jalan sama suami saya lebih cepat dari dia. Dandan pun saya lebih cepat dari dia. Bayangin, saya yang ngeblow, yang make up-an, Jojo lebih lama dari saya. Saya bergerak lebih cepat, jalan lebih cepat, ngomong lebih cepat. Membuat rumah tangga kami tidak sepadan. Akhirnya saya mulai ngerti. Memang kalau saya jalan sendiri, lebih cepat. Yayasan Tangan Pengharapan itu bisa buka di sana-sini karena saya jalan sendiri. Saya tidak suka Jojo ikut saya. Karena kemana saja dia ikut, dia khotbah. Suami saya kalau punya hobi nomor 1 khotbah. Nomor 2 traveling. Nomor 3 makan. Ya. Nomor 4 nonton. Oh enggak, sorry. Shopping nomor 2. Saya kasih tahu. Saya sama suami saya dulu enggak sepakat. Kenapa? Karena saya merasa resek bawa-bawa dia. No, this is real. Lambat gitu loh. Jadi saya terbang ke sana sini ke pedalaman-pedalaman, buka-buka center. Gak mau ngajak suami saya. Sok aksi, sok kuat. Kalau saya bawa dia tuh rada rese, dia pasti minta ada pertemuannya, KKR-nya. Apaan sih KKR mulu, saya bilang. Orang miskin tuh gak jadi kaya hanya dengan doa. Kita harus latih mereka. Pertanian, saya bawa bibit, dia bawa Alkitab. Beda kita. Benar. Ada donatur mau kasih beras. Suami saya bilang gini, kita bikin KKR. Kalau dibagi beras pasti pada datang. Gue bilang gini, enggak. Gue mau bawa ahli pertanian. Waktu mereka kumpul, gue mau suruh dia latih. Baru habis itu gue marah-marahin. Saya bilang gitu. Ya, saya sering marahin mereka. Saya kasih tahu. Kami tidak sepakat karena saya lebih cepat. Tapi begitu saya ngerem. Saya coba gini. Saya nggak bisa sendiri. Saya harus sama Jojo. Saya kasih tahu, belajar bekerja sama menjadi sulit kalau Anda tidak rendah hati.
Orang yang tidak rendah hati tidak bisa kerjasama sama orang lain. Kita perlu belajar berbagi. Kunci dari kerjasama yang baik dalam teamwork adalah ini. Saling mengenali kekuatan masing-masing dan saling mempercayai satu sama lain. Saya dan suami bekerja sama pada akhirnya. Saya akhirnya mengalah dan mau ikut maunya dia. Suamiku maunya tuh kami kemana-mana berdua. Jadi saya khotbah, dia juga khotbah. Meskipun kami khotbah di kota yang sama, kami khotbah di gereja yang berbeda. Atau sering juga saya khotbah di kota yang berbeda dengan suami saya. Suami saya mulai bikin saya pelayanan terus. Saya dijadwalin pelayanan sampai penuh. Saya tanya, kenapa saya juga harus khotbah? Kan saya ngurusin yayasan. Dia bilang gini, supaya kamu bantu saya cari dana. Kita tanggung sama-sama. Oke, saya ikut. Kami berdua bergerak lebih cepat. Ternyata dampaknya lebih besar. Kami berdua semakin kuat. Tangan pengharapan semakin kuat karena ada dua kakinya. Tadinya cuma satu. Cuma Jojo yang keliling cari dana. Kemudian kami mulai belajar bekerja sama. Saya mulai melambat, Jojo lebih cepat. Kami saling mengimbangi di yayasan. Karena dia suami saya, tentu saya berikan posisi suami saya ketua yayasan gitu kan. Meskipun saya foundernya. Di kantor gak ketemu nih, cara pandangnya beda. Jojo mau begini, saya mau begini. Staf kami yang kelengar-kelengar, bingung semua. Bapak ngomong gini, ibu ngomong gini, mau ikut yang mana? Akhirnya saya belajar, kerjasama tuh gak gini. Kerjasama itu mengalah juga. Kadang-kadang kita harus izinkan orang lain yang naik. Dan karena saya gak mau bertengkar sama suami saya bilang udah kamu yang pimpin aja. Meskipun dia tidak ngerti di lapangannya, tapi dia yang ngurusin staf setiap hari. Ngingetin kerjaan mereka, ayo kalian sudah lagi ngapain. Jojo itu keren banget. Dia bisa manage people dengan sangat baik. Dia bisa tidur jam 2 pagi hanya untuk catetin kemarin dia meeting sama staff itu ngomongin apa. Dia mau follow up yang dia suruh udah dikerjain belum. Aduh kalau saya disuruh begitu semaput gue. Emang gue sekretaris lu enak aja. Gitu. Dan dia lakukan dengan luar biasa dan konsisten. Kekuatan seorang Pak Jojo adalah konsistensi. Dia tegas dan konsisten. Kalau saya udah gak konsisten, hatinya lemah. Staf gak kerja, gak dimarahin. Awalnya marah, tapi abis itu dia jelasin gini, Ci. Oh ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa, itu gak ada dalam kamus Jojo. Dalam kamus suami saya, tidak ada kata tidak bisa. Harus bisa. Harus lebih baik, harus dinamis, harus berkembang. Sampai semua staf itu ditarik kapasitasnya sampai mau putus karetnya. Sampai Raja bilang gini, kalau ikut YTP sama Ici, itu harus bisa belah lautan. Sampai gitu. Tapi kekuatan Jojo membuat mereka bertumbuh dengan luar biasa. Membuat mereka melihat, mereka mampu mengerjakan hal-hal yang mereka pikir mereka tidak bisa. Manusia itu kan malas pada dasarnya. Selalu bilang, gak bisa, mana mungkin, gak mampu. Tapi karena seorang suamiku itu konsisten dan tegas, saya lihat semua bertumbuh dengan luar biasa. Di dalam bekerja sama, kita harus belajar mendelegasikan tanggung jawab. Jangan apa-apa mau dikerjain sendiri, capek Anda. Wah, saya belajar ini. Anda bisa pikirin, kalau saya suruh ngurusin YTP sebesar itu dan Ici sendiri, so aksi. Udah gue bisa, lu diam aja gitu. Gue yang urus. Kira-kira mau jadi apa coba gereja ini? YTP mau jadi apa coba? Tapi sejak saya ngerti kekuatan suami saya adalah ngatur staf kerja, saya serahin ke dia. Saya diam aja, saya gak ikut campur. Bahkan ketika Ici berdiri, saya udah putuskan. Kamu gembalanya, saya cuma istri gembala. Bukan ibu gembala. Catat ini baik-baik. Jadi kalau ada apa-apa, salahin bapak, bukan ibu. Kunci dari kerjasama yang baik adalah mengenali kekuatan masing-masing dan mempercayai satu sama lain. Saya mulai percaya sama suami saya bahwa dia mampu jalankan ini dengan baik tanpa saya. Udah saya khotbah aja. Khotbah aja udah setengah mati, sok aksi mengurusin yang lain. Saya kalau ditanya apa-apa, Ciheni, itu tentang komsel gimana? Stop.
bukan urusan gue. Lu tanya Petrus. Jenny, itu pembicara tamu. Sorry. Tanya Dominika, kalau dulu Ciiren. Terus, Jenny, itu nanti kalau urusan... Stop. Aku gak tahu apa-apa. Tanya sama leadernya. Ketika kita mengerti kata delegasi, semuanya jadi ringan. Kita gak terlalu stres, karena kita gak perlu ngurusin semuanya. Ya, namanya perempuan adalah cerewet-cerewet dikit. Ini kok kotor ya? WC kok bau ya? Kok tong sampah penuh gak dibuang ya? Gitu-gitu aja lah, namanya juga mama. Tapi selebihnya, saya belajar mempercayai. Awal-awal gereja ICI buka, saya bikin banyak kesalahan. Ngomel! Ini berantakan, itu berantakan, ini, mana. Lama-lama gue exhausted sendiri. Sekarang, udah gak mau ngurus lah. Sampai Ciiren yang ngerti ukuran standar saya, bingung-bingung. Kok dekorasinya begini doang? Jenny bilang apa? Tanya sama tim. Jenny diem aja. Oh, udah berubah, Ci. Udah lebih mempercayai dan mendelegasi. Udah gak mau pusing lah. Kalau ngikutin standar saya, dekorasi mesti begini, dekorasi mesti begitu. ICI mau habis berapa? Udahlah, gak usah pusing lah. Natal juga setahun sekali, itu pohon Natal besok pagi kita udah gak lihat lagi, bye-bye. 1 Korintus 12, kita lihat. Ayat 20. Baca sama-sama yuk. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. ICI paling butuh siapa coba di gereja ini? You know? Dalam running the church maksudnya, dalam menjalankan ibadah. Kira-kira menurut Anda bagian terlemah yang paling dibutuhkan siapa? Kalau ada yang jawab benar, saya kasih kaos 1. Siapa? Ibu asrama. Yang paling penting kerjaannya di gereja ICI supaya ibadah itu jalan adalah OB. Anda pikir Anda semalam enak-enak tidur, mereka tidur. Mereka kerja sampai jam 5 pagi tadi malam. Karena jemaat nggak mau pulang, masih foto-foto. Jadi mereka terpaksa nunggu sampai semua cabut, 1.30 baru bisa susun kursi, bersihin balon-balon yang pecah di lantai. Kasihan, saya udah bilang sama Jojo, pasti habis ini masuk angin semuanya. Saya kasih tahu, tanpa mereka ibadah nggak jalan. Anda pikir siapa yang datang paling awal dan pulang paling malam tiap kali kita ibadah? OB. Ini mumpung tahun baru, kasih tips. Firman Tuhan berkata, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Kita belajar gini, jangan menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Di dalam kelemahan mereka, mereka juga punya kekuatan yang kita butuhkan. Jangan lihat fokus kepada kelemahan pasanganmu. Fokus pada kekuatannya, karena setiap orang punya kelemahan dan kekuatan. Kalau Anda selalu fokus sama kelemahan, Anda akan berkata gini, gue gak cocok sama lu gak bisa apa-apa, lu mah payah. Tapi kalau Anda fokus sama kekuatannya, Anda akan menyadari bahwa kita satu sama lain saling melengkapi. We complement each other. Anak saya waktu lihat saya khotbah di malam Natal, lalu suami saya bangkit berdiri dan tantang orang terima Yesus. Anak saya bilang gini, Mami, you and Daddy are meant for each other. Artinya kalian berdua tuh memang jodoh, dia bilang gitu. Saya bilang, kenapa kamu baru sadar sekarang? Udah telat, anak udah gede. Dia bilang, wow, kalian cocok banget. Teman-teman kita bilang, mama papa kamu tuh cocok satu sama lain. Puji Tuhan kalau anak-anak kita bisa lihat kita cocok. Amin. Kita saling membutuhkan. Jangan fokus sama kelemahan orang, tapi lihat kekuatan mereka. Ini yang paling penting dalam perbedaan. Karena untuk build teamwork, kita akan tabrakan dengan namanya perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan cara pikir, perbedaan respon. Berikan ruang untuk berkreasi. Berikan ruang untuk orang berkreativitas. Karena cara tiap orang beda. Dulu
Kenapa saya sering marah? Waktu gereja awal buka, karena saya coba paksakan cara saya. Saya coba suntikkan standar saya kepada tim saya. Dan mereka tidak sanggup, mereka exhausted. Karena tidak ada yang bisa jadi Henny dan Henny tidak bisa jadi mereka, kan gitu. Tiap orang akan punya cara yang berbeda dan Anda akan sangat kelelahan mengatur orang untuk sama seperti Anda. Saya mau Anda dengar ini baik. Yang kita bangun kesatuan bukan keseragaman. Beda. Yang kita bangun untuk kesatuan dan bukan keseragaman. Unity is not uniformity. Dalam kesatuan, kita akan lihat perbedaan kekuatan yang saling membutuhkan. Jangan coba ubah orang, izinkan mereka berkreasi. Saya paling gak suka kalau ada orang yang bilang gini, saya gak cocok nih sama selera desain dia. Kamu umur berapa? Dia umur berapa? Masing-masing punya taste sendiri. Kamu punya pasar sendiri, dia punya pasar sendiri. Izinkan orang berkreasi, amin. Efesus 4. Perikopnya bagus, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sih? Karunia beda, tapi jemaat harus bersatu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Dengar baik, perbedaan dibutuhkan supaya kita saling melengkapi. Dan untuk bersatu, kita harus rendah hati, lemah lembut, sabar, dan ini penting, saling bantu. Jojo membantu saya di area yang saya tidak bisa. Dan saya membantu Jojo di area yang Jojo kurang bisa. Kita harus mengenali kekuatan masing-masing dan saling membantu. Sehingga kita saling melengkapi. Jangan pakai perbedaan untuk jadi bahan pertengkaran, apalagi perceraian. Jangan fokus sama kelemahan, tapi syukuri kekuatan pasanganmu. Syukuri kelebihan anak-anakmu. Jangan terus tekan dan marahi anak-anakmu, karena apa yang mereka tidak bisa lakukan sesuai dengan kemauan dan standarmu. Izinkan orang lain berbeda dengan Anda. Karena kesatuan bukan soal keseragaman. Kesatuan bicara soal bagaimana kita bisa melihat perbedaan sebagai kekuatan yang saling melengkapi. Yang terakhir, kesatuan memberi percepatan. Kesatuan itu membuat kita mengerjakan segala sesuatu lebih cepat. Karena dikerjakan bersama-sama. Anda pernah nggak? Orangnya rame tapi kerjaannya jadi lama. Ada beberapa orang yang begitu hebat masak gitu. Dibantuin orang banyak tuh biasanya malah ribet. Kalau yang bantu tuh nggak ngerti bagiannya, malah jadi ngeribetin dia. Pasti diusir. Udah pergi semua, gua aja. Ngerti ya? Kuncinya gini, sebenarnya kalau bisa bekerja sama, beramai-ramai akan lebih cepat, setuju? Bisa kita bangun rumah. Kok lama sih nggak jadi-jadi? Tukangnya cuma 10. Duh tambah dong, 20 ke 30, biar lebih cepat, ngerti ya? Makin banyak, lebih cepat. Tapi kuncinya di mana? Kenapa? Jadi lama. Belajar dari semut. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara tahu semut tuh badannya kecil banget. Mereka ngumpulin makanan tuh jalannya jauh loh. Pernah lihat barisan semut? Jauh. Tapi kenapa mereka bisa kerjasama nggak ada pemimpinnya? Karena mereka saling bantu. Mereka bisa disiplin, baris rapi, dan mengerjakan bagian masing-masing. Kunci kesatuan yang membawa percepatan adalah gini. Kita harus sevisi dan berjalan sesuai fungsi. Harus ngerti bagian masing-masing. Kalau 20 orang masak bareng, harus ada yang ngerti dia yang bagian cuci sayur. Harus ada yang ngerti bahwa dia yang bagian potong-potong. Harus ada yang ngerti dia bagian ngulek bumbu. Ada yang harus ngerti dia bagian cuci perlengkapan. Ada yang ngerti dia yang bagian ongseng-ongseng, dia yang bakar-bakar. Masing-masing ngerti dan berjalan sesuai fungsi, pasti lebih cepat. Tetapi yang membuat mereka kerja efektif adalah mereka sevisi. Mereka udah dikasih tahu hari ini masaknya ini.
Kalau mereka nggak tahu mau masak apa, yang satu bingung apa yang mau dipotong. Bumbu apa yang mau diulek. Apa yang mau dipanggang. Yang menyatukan adalah visi. Lalu mereka berjalan sesuai fungsi. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda mau rumah tanggamu majunya cepat, usahamu majunya cepat, suami istri harus kerja sama. Masing-masing ngerti fungsinya. Saya mau akhiri. Jangan habisin waktumu berselisih yang tidak perlu. Karena perselisihan itu buang waktu. Titus 3 ayat 9. Hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Shake your hand off dari hal-hal yang tidak penting. Saya paling gak mau ngurusin yang gak penting. Begitu ada orang datengin saya. Ciheni, saya mau kasih tahu. Ada urusan gini-gini. Stop. Bukan urusan saya, sorry. Nggak mau gue buang-buang memori gue yang tinggal dikit ini buat dengerin hal yang gak ada urusannya dan gak penting. Udah, jangan bawa ke sini. Go. Anda harus bisa membedakan mana yang perlu dibahas dan yang gak perlu dibahas. Anda harus bisa bedakan apa yang penting dan yang tidak penting. Hindari perselisihan yang tidak perlu. Kalau perselisihan pendapat yang penting, kita harus selesaikan. Yang terakhir, jangan fokus sama haters. Sebaik-baiknya kamu, akan selalu ada orang yang gak suka sama kamu. Filipi 1 ayat 15, kita baca sama-sama. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Sebaik-baiknya kamu, Kristus itu berita yang baik bukan? Tapi tetap ada yang beritakan karena perselisihan dan iri hati. Mari fokuslah kepada orang-orang yang mengasihi kamu. Orang-orang yang berjuang bersama kamu. Orang-orang yang mau bayar harga sama-sama kamu. Dan bangun hidup sama-sama kamu. Jangan fokus sama orang-orang yang tidak suka sama kamu. Sama orang-orang yang ngomongin kamu. Dan jangan ngotorin kuping orang-orang yang sayang sama kamu. Karena itu jadi beban buat mereka. Nah, saya mau kasih tahu itu beban yang gak perlu. Ingat, kesatuan akan memberikan kekuatan dan percepatan. Apapun yang Anda bangun ke depan. Nomor 1, bangun dengan kesepakatan. Yang kedua, bangun tim kerja Anda. Build your teamwork. Sendiri lebih cepat, bersama lebih kuat. Yang terakhir, kesatuan itu memberi percepatan. Pastikan kita bangun dengan visi yang sama dan menjalankan semuanya sesuai fungsi masing-masing. Amen. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa agar tahun 2025 ini kami semua mengerti kekuatan kami masing-masing dan kami mau sepakat dengan pasangan kami, sepakat dengan orang-orang yang satu tim dengan kami. Tuhan, kami mau bekerja dengan lebih cepat ke depan, dengan mengatur sevisi, dan kami bisa bekerja sama satu sama lain. Berkati umat-Mu, hamba-Mu berdoa, tahun 2025 akan jadi tahun kekuatan dan percepatan bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan.